Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kelas hijau. Apa kabar semuanya? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan tenang dan fokus ya. Sebelum kita memulai materi yang baru, kemarin kita sudah belajar tentang ide pokok paragraf. Di lembar pengayaan adakah yang sudah mencoba? Belum. Ya, berarti nanti kalau ada waktu luang silahkan dikerjakan deh untuk yang pengayaan ide pokok paragraf. Besok sewaktu-waktu akan Ustazah cek untuk membahas soal yang ada di pengayaan atau di buku modul kalian gitu ya. Jadi nanti kalau masih ada waktu luang bisa dicoba untuk dikerjakan soal yang berkenaan dengan ide pokok paragraf gitu ya. Untuk hari ini berarti kita melanjutkan materi yang keempat. Ada yang sudah buka modul materi keempat tentang apa, Dek? Cara menentukan simpulan paragraf. Ya, materi yang keempat adalah menentukan simpulan paragraf. Jadi hari ini kita akan mencoba menentukan simpulan atau kesimpulan sebuah paragraf. Tujuannya apa kok kita belajar tentang simpulan paragraf? Biar kalian terampil atau bisa menentukan simpulan dari paragraf yang sudah dibaca itu ya. Terkadang kita kan membaca paragraf panjang banget tetapi masih bingung sebenarnya paragraf ini membahas tentang apa toh. Lah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan simpulan sebuah paragraf. Coba sebelum Ustazah share screen, adakah semalam yang sudah membaca materi ini? Ada enggak yang semalam sudah membuka materi tentang simpulan paragraf? Belum, Os. Loh, berarti belum ada gambaran atau mungkin ada yang sudah pernah mendapat materi ini atau pernah membaca, berarti sudah ada gambaran. Ada belum? Belum ada? Ya, berarti ini benar-benar materi baru buat kalian ya. Saya share screen dulu ya, sambil kamu buka modulnya. Sebentar. Sudah terlihat? Ya, sebentar, saya besarkan dulu. Ya, simpulan paragraf. Ya, kita mulai dari pengertiannya dulu. Apa tuh simpulan paragraf? Ya, kita buka dulu. Nah, simpulan paragraf adalah intisari sebuah paragraf. Apa itu intisari? Ada yang tahu pengertian intisari atau arti kata intisari? Intisari apa, Dek? Inti, berarti apa? Sesuatu yang apa, Dek? Inti. Inti bumi, inti paragraf. Lah, inti itu apa inti? Inti adalah sesuatu yang penting ya. Intisari berarti yang paling penting dari bagian paragraf itu ya, itu pengertiannya. Simpulan paragraf adalah intisari sebuah paragraf. Bagaimana cara kita menentukan simpulan sebuah paragraf? Nanti ada 4 cara kita menentukan simpulan sebuah paragraf. Yang pertama, di buku modul kalian sudah ada, sambil dibuka, oke. Yang pertama yaitu langsung mengambil simpulan dalam paragraf. Ini cara yang paling gampang. Biasanya di dalam paragraf itu ada kesimpulannya di akhir. Itu sudah ada ciri-cirinya. Nanti kita bahas secara lanjutnya nanti. Kita sebutkan dulu cara menentukannya. Yang kedua, menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang terletak di akhir paragraf. Itu cara yang kedua, ya. Jadi nanti cara yang kedua ini kita bisa menggabungkan kalimat utama yang ada di depan dengan kalimat simpulan yang terletak di akhir sebuah paragraf, ya. Cara yang ketiga. Ya, cara yang ketiga yaitu dengan mencari sebab akibat dalam paragraf. Nanti di dalam paragraf itu ada sebabnya, ada akibatnya. Lah nanti kita akan menggabungkan sebab dan akibat dalam paragraf tersebut, ya. Kemudian yang terakhir, ini cara yang paling gampang. Ya, kita mencari simpulan dari ide pokok paragraf seperti yang sudah kita pelajari kemarin, ide pokok paragraf, ya. Jadi ada 4 cara
kita menentukan simpulan sebuah paragraf. Mungkin kalau hanya pengertian seperti ini masih bingung ya, kita langsung masuk di contoh, gitu ya. Sambil kalian buka buku modul kalian, sama seperti yang nanti sudah share di layar kalian, gitu ya. Saya ganti dulu apa namanya itunya apa namanya contohnya usah ganti yang kedua nggih, PPT yang kedua. Nah. Ya, saya share PPT yang kedua. Tunggu ya. Sudah terlihat? Sudah, Us. Ya. Kita bahas cara yang pertama nggih, kita pelan-pelan ya karena ini materinya agak apa namanya perlu apa ya penjelasan lebih lanjut. Nih, tadi cara yang pertama adalah kita langsung mengambil simpulan dalam paragraf. Jadi nanti di paragraf itu kita hanya langsung apa namanya istilahnya bisa kita simpulkan. Ciri-cirinya apa, Us? Ya, kalimat simpulan dalam sebuah paragraf itu biasanya ditandai dengan kata jadi. Dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan yang lainnya. Jadi nanti di dalam paragraf itu, kesimpulannya itu sudah ditandai dengan kata-kata yang sudah Ustazah sebutkan tadi. Ada kata jadi, kemudian dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan yang lain. Contohnya, ini Ustazah sudah ada contohnya. Silakan dilihat dulu. Nih. Baca dulu nggih. Contoh paragrafnya yaitu membahas tentang jenis coklat. Dibaca dulu nggih. Salah satu jenis coklat adalah kompon coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi, tak heran kalau kompon coklat merupakan termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Lah, di contoh paragraf ini sudah ada penanda simpulan paragrafnya yaitu kata jadi. Akhir paragraf. Jadi, untuk mengambil kesimpulannya mudah sekali karena sudah ada penandanya, gitu ya. Untuk contoh yang pertama ini Ustazah tuliskan. Nah, simpulan dari paragraf ini apa? Simpulannya kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Itu ya. Ini cara yang paling mudah. Us, lah kan tidak semua paragraf ada penandanya seperti itu. Ya, berarti kalau tidak ada penandanya kita mencari simpulannya dengan cara yang lain, gitu ya. Cara yang kedua. Tadi cara yang kedua apa? Ada yang masih ingat? Cara yang menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Ya, cara yang kedua itu menggabungkan kalimat utama dengan kalimat yang berada di akhir paragraf, gitu ya. Di contohnya ini. Silakan dibaca dulu nanti kita tentukan simpulannya. Paragrafnya terdiri dari 4 kalimat. Coba Ustazah pengen ada yang membacakan paragrafnya. 4 atau 5 kalimat ini. Mas Farismi, tolong dibacakan paragraf contohnya ini, Mas. Paragraf itu. Ya, contoh yang kedua. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasa diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru. Ya.
Paragrafnya sudah jelas, nggih? Sudah dibaca ya. Isinya tentang perayaan tahun baru. Kalau menurut teori yang kedua atau cara yang kedua itu menggabungkan kalimat utama dan kalimat simpulan yang berada di akhir. Coba Mas Warismi, kalimat utamanya berarti di mana ini, Mas? Kalimat utamanya ada di kalimat utamanya mana ini, Mas Warismi? Akhir. Di akhir. Akhir apa depan? Di depan. Depan. Ya, kalau menggabungkan antara kalimat utama dengan kalimat simpulan yang ada di akhir berarti kalimat utama itu ada di awal paragraf. Disimpulkan di situ acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah, itu kalimat utamanya. Kalau digabungkan dengan kalimat yang berada di akhir, bunyinya seperti apa, Mas? Jadi kesimpulannya. Bisa nggak, Mas Warismi? Kamu gabungkan antara kalimat utama dengan kalimat yang ada di akhir. Bunyinya bagaimana? Bisa, Mas Waris? Kita gabungkan kalimat utama dengan kalimat yang ada di akhir atau kesimpulan yang ada di akhir. Berarti bunyinya gimana? Acara tahun baru mengakibatkan banyak sampah yang tertinggal setelah. Ya, bisa. Kalau Mas Warismi? Penggabungan antara kalimat utama dengan kalimat yang ada di akhir, gimana bunyinya? Atau yang lain pengen mencoba? Mbak Asna mungkin? Menggabungkan antara kalimat utama dengan kalimat yang ada di akhir atau simpulan yang berada di akhir paragraf. Gimana? Aku. Ya, Mas Karel, gimana Rel? Acara tahun baru selesai dirayakan dengan meriah. Akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Nah, gitu ya. Jadi digabungkan dengan kalimat yang di akhir. Kalau dikurangi sedikit atau tidak sama plek bisa, yang penting tidak boleh terlalu jauh atau keluar dari permasalahan. Kita lihat ya, kesimpulannya jadi seperti apa. Nih, kesimpulannya ini ya. Kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Apakah sama dengan kalimat utama dan kalimat akhir? Sama ya, walaupun kalimatnya Ustazah ubah menjadi kalimat bentuk yang lain, tetapi intinya sama. Kemeriahan acara tahun baru itu biasanya mengakibatkan lingkungan menjadi kotor. Karena apa, Dek? Karena banyak sampah yang tertinggal. Itu ya, itu cara menentukan simpulan dengan menggabungkan kalimat utama dengan kalimat yang terakhir. Itu ya. Bisa nggih? Sekarang cara yang ketiga. Cara yang ketiga tadi apa? Mencari sebab akibat. Ya, mencari sebab akibat dalam sebuah paragraf. Sebagai contohnya ini, itu juga sudah ada di modul kalian. Nih, mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Kita lihat contohnya. Nah, biar semuanya aktif, Ustazah pengen ini dibacakan. Mbak Daneva. Contoh paragraf nomor 3, silakan dibacakan, Mbak. Boleh baca di buku atau di layarnya Ustazah. Plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Ya, terima kasih Mbak Daneva. Ini ya permasalahan yang sangat belum bisa diselesaikan ya, terutama di Indonesia. Kemarin Ustazah membaca di sebuah berita online, ternyata Indonesia itu negara kedua yang memiliki sampah terbesar yang tidak bisa dikelola atau tidak bisa diselesaikan, itu ya. Nomor 2, apalagi plastik-plastik yang ada di laut banyak sekali, sehingga perlu cara biar tidak semakin lama semakin menumpuk, karena kan penduduknya semakin banyak, produksi sampahnya juga semakin banyak, terutama dalam penggunaan plastik ya. Jadi sebagai orang yang cinta lingkungan, sebisa mungkin kita meminimalisir penggunaan plastik. Karena apa, Dek? Karena plastik itu sampah yang tidak mudah atau sulit untuk diuraikan kembali, karena membutuhkan
beratus-ratus tahun gitu ya. Ini seperti yang sudah ada di paragrafnya Ustazah. Kita cari kira-kira akibat atau sebab dari permasalahan ini apa? Ada yang bisa menyampaikan? Sebabnya apa, akibatnya apa? Nanti kita gabungkan sehingga menjadi sebuah simpulan. Ada yang bisa? Aku Us. Ya. Gimana Mbak Jauza? Akibatnya penggunaan plastik semakin marak. Sebabnya butuh waktu satu tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Ya, terima kasih. Suaranya Ustazah putus-putus atau lancar ya? Lancar Us. Ya. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Joja tadi nggih, akibatnya itu penggunaan plastik yang semakin marak. Lah, sebabnya kenapa? Karena plastik itu tidak bisa hancur, tidak bisa terurai oleh tanah, sehingga simpulannya dari penggabungan akibat dan sebab itu menjadi seperti ini. Nah, simpulannya kayak gini ya. Nih, penggunaan plastik yang semakin marak, ini akibatnya. Sebabnya apa? Karena lingkungan limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Itu nggih. Paham nggih? Untuk yang nomor 3 ini kita cari dulu akibatnya dan sebabnya, baru kita gabungkan sehingga menjadi simpulan. Itu nggih. Itu untuk cara yang ketiga, mencari sebab akibat atau akibat sebab, kemudian kita gabungkan menjadi sebuah kalimat. Cara yang keempat, ini ya cara yang paling mudah, mencari ide pokok paragraf sehingga bisa kita buat simpulan. Contohnya, coba dibacakan. Anak putra genti nggih. Mas siapa ya ini ya? Yang belum pernah bersuara coba Ustazah cari anak putra. Mas Bagas, ya, coba dibacakan Mas Bagas. Contohnya Ustazah. Pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Ya, itu ya. Ini membahas tentang pencemaran yang bisa mengganggu tubuh kita ya, terutama di perkembangan otak, kemudian saraf, pembentukan tulang. Mas Bagas, coba Ustazah dibantu Mas. Untuk paragraf ini ide pokoknya apa Mas? Ide pokok paragraf ini apa? Untuk mencari ide pokok paragraf, ingat ya, kamu cari kalimat utamanya dulu, baru ditentukan ide pokoknya. Kira-kira ide pokok paragraf di contoh paragraf ini apa Mas Bagas? Pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita seperti di dalam darah atau rambut. Nah, itu kalimat utamanya. Bisa disederhanakan ya ide pokok paragrafnya nggih. Ada yang bisa membantu? Untuk menyederhanakan kalimat utama yang ada di awal paragraf itu menjadi sebuah ide pokok yang sederhana, ada yang bisa? Pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita. Ya, bisa. Pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah masuk ke dalam tubuh kita. Bisa nggih? Itu ide pokok paragrafnya. Kalau sudah ketemu ide pokok paragrafnya, kita buat simpulan. Nah, simpulannya menjadi seperti apa, Us? Nih, seperti ini simpulannya. Nah, itu ya, dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Ditambahi dampaknya apa? Ada bisa mengganggu pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak dan saraf. Itu ya. Itu cara menentukan jika kita mengambil dari ide pokok paragraf ditambah dengan keterangan yang lain. Oke. Jadi ada 4 cara ya untuk menentukan simpulan sebuah paragraf. Kira-kira dari 4 cara itu yang paling mudah cara yang mana ya, kelas hijau? Paragraf. Yang mana deh yang paling mudah? Jawaban dari ide kedua. Ada yang tadi, yang pertama sudah ada di paragraf karena ada penandanya. Kemudian menggabungkan kalimat utama dengan kalimat terakhir. Atau yang ketiga, menggabungkan sebab dan akibat sebuah paragraf atau jawaban dari ide pokok paragraf. Yang paling mudah yang nomor berapa?
2. Yang nomor nomor dua. satu. Nomor Yang dua. nomor satu. Nomor satu ya. Satu. Nomor satu kan tidak semua paragraf nanti ada kesimpulannya. Kan biasanya kita harus Dua. cari sendiri juga gitu ya. Nomor berapa? Dua. Nomor dua. Dua. Yang paling mudah itu kita cari ide pokoknya atau kalimat utamanya. Itu bisa menjadi sebuah simpulan gitu ya. Nanti tergantung soalnya. Coba untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini, coba modulnya dibuka. Kita langsung cek recheck di soal. Ada di halaman 31. Nah, nanti akan Ustazah nilai ya. Dari 5 soal, nanti betulnya berapa? Satu soal nilainya 2 poin. Jadi nanti kalau betul semua 10. Kita sepakati ya untuk mengerjakan soal di aktivitas 1 karena hanya 5 nomor cukup. Berapa menit? Kelas hijau? Berapa menit kelas hijau? 5 soal kita selesaikan dalam waktu 6 menit. 10 menit. 10 Ya. menit. 5 menit? 6. 7. Kalau 5 menit berarti satu soal 1 menit, nanti kurang lama karena kan harus 10 dipahami. menit. 10 menit ya. Jadi satu Ya. soal 2 menit. Nanti Ustazah cek satu-satu sambil Ustazah masukkan daftar nilai salah berapa dari masing-masing kalian. Oke. Ustazah beri waktu 10 menit. Silakan dipahami, dibaca dengan cermat, kemudian tentukan simpulan paragrafnya, gitu ya. Silakan.
Yang sudah selesai 5 nomor bisa dicek kembali nggih. Barangkali tadi ragu-ragu dalam menentukan jawaban. Karena jawabannya hampir mirip, hampir mirip. Kita bahas jam 8:50 nggih. Biar semuanya selesai dulu. Gimana kelas hijau? Sudah selesai semua? 5 soal? Silakan raise hand yang sudah selesai. 5 soal tentang simpulan paragraf. Berapa anak yang sudah selesai? 10? 11, 12, 13. Kita tunggu, pokoknya harus selesai dulu baru kita bahas. Nanti akan kita nilai sebagai apa namanya
bukti kepahaman kalian untuk materi yang ini. 18 baru separuh. 19 tahan ya resennya ya. Pokoknya sampai semuanya resen baru kita bahas. 20 21 Kemarin sampai 32 resen semua baru kita bahas. 24, 25. Sambil menunggu temannya selesai, dicek kembali jawabannya. Jangan sampai keliru menentukan jawaban. 27, 28. Masih ada 4 anak yang belum selesai. Kita tunggu. Mas Afis, Mas Rajwa, Mbak Naila, sama Mas Afis yang belum selesai. Kita tunggu dulu, masih ada waktu 2 menit. 30. Kurang Rajwa sama Naila. Bentar ya, masih ada 2 anak yang belum selesai. Kurang 1, Mbak Naila. Yuk bersiap, kita bahas Nanti akan Ustazah tunjuk siapa yang menjawab, kemudian kita koreksi atau masing-masing dari jawaban kalian nanti bisa dikoreksi. Sudah semuanya Mbak Naila sudah? Halo Naila. Halo Mbak Naila. Sudah, Us. Sudah ya. Coba Mbak Naila, nomor 1 jawabanmu apa, Dek? Langsung aja, 1A. Siapa yang tidak sepakat dengan jawabannya Naila boleh menyanggah atau memberikan jawaban yang lain. Sepakat semua? Nomor 1A? Sepakat, Us. Ya, sepakat. Berarti nomor 1 benar, A. Nomor 2, coba dijawab Revan. Nomor 2 jawabanmu apa, Nak? Nomor 2 D. A, B, C, D. Apa? D. Do, gitu ya, biar tidak keliru dengan B. Jawabannya nomor 2 menurut Mas Revan, do. Ada yang punya jawaban beda? Sama semua? Sama, Us. Ya, sama semua berarti nomor 2 benar. Nomor 3, mohon dijawab Mas Rafid. Kalau nomor 3 jawabanmu apa, Dek? Kalau jawabanku C. C. Nomor 3 kata Mas Rafid C. Sepakat semua atau ada yang punya jawaban lain? Sama Nomor 4. Coba Mbak Naufa. Ini dari kemarin belum ada suaranya. Nova, nomor 4 jawabannya apa, Dek? A. Jawabannya A. Setuju semua? Setuju. Setuju. Terakhir, soal nomor 5. Mohon dijawab Iva. Jawabannya nomor 5 apa, Iva? Halo, Iva. Ya, jawabannya apa, Dek, nomor 5? Aku B. Ya, jawabannya nomor 5 adalah B. Betul, Ustazah cek satu-satu sambil absen. Nanti disebutkan nilainya ya, karena itu ada 5 soal, 1 soal 2 poin, berarti betul semua 10, salah 1 8, salah 2 6, gitu berurutan gitu ya. Ustazah cek dari yang pertama. Dinilainya di mana, Us? Dinilai di bawahnya ya. Besok kalau BBD-nya modulnya dikumpulkan, jadi Ustazah bisa ngecek. Ustazah absen dari yang pertama, Aisyah. Nilainya berapa, Aisyah? Silakan dijawab ya sambil 10. Almira Syakira. Halo, Almira. Ya, Us. Nilainya berapa, Nak? 10. 10. Mbak Amira Hasna? 10, Us. 10. Mbak Anindya Azahra? 10, Us. 10. Mas Afis? 10, Us. 10. Ayundia?
10 Us. 10. Aska? 10 Us. Alhamdulillah. Badranaya? Halo, 8. 8. Salah satu nggih. Kalista? 8 Us. 8. Salah satu. Daneva? 8 Us. Berapa, Nak? 8. 8. Salah setunggal nggih. Davin? Halo, Vin? Salah berapa, Vin? Halo, Davin? Lewat dulu. Farhan? 8 Us. 8. Salah satu nggih. Bagas? 8. 8. Rindu? Berapa, Nak, nilainya? 10. 10. Humaira Fatia? 10 Us. 10. Jauza? 10 Us. 10. Keanu Raditya? 10. Alhamdulillah. Mas Karel? Halo, Karel? 10. Terima kasih. Farismi? Halo? 10. 10. Kinan? 10. Mariam? 10 Us. 10. Mbak Meka? 8. 8. Mas Rajwa? 10. Mbak Nada? 10. Naila? 8. 8. Nauren? Orin? 10 Us. Ya. Nindita? 10 Us. Ya. Mas Rafid? 8 Us. 8. Rafif? Halo, Fif? Salah berapa, Dek? Lewat dulu. Kansa? 10 Us. 10. Syafrizal? 10 Us. 10. Mas Adrian? 8 Us. 8. Tadi yang belum ada respon, Davin. Salah berapa, Vin? Halo, Davin? Salah 1, 8. Satu lagi yang belum dijawab tadi, Mas Rafif. Halo? Iya, Us. Salah berapa, Nak? 6 C, Us. Salah berapa tadi dari 5 Oh. soal? Benar semua. Betul semua, alhamdulillah. Ya, terima kasih, nggih. Berarti secara keseluruhan alhamdulillah sudah benar semua. Yang salah satu cuma beberapa. Nanti di lain kesempatan Ustaz ada beri soal yang lain, nggih, yang masih hubungannya dengan simpulan paragraf. Jadi, untuk SOGEB besok yang pertama kali, materi kita ada 4, nggih, seperti yang sudah kita pelajari bersama-sama, nggih. Ada laporan pengamatan, kemudian ada kalimat utama, ada ide pokok, dan yang terakhir hari ini adalah simpulan paragraf, gitu ya. 4 materi itu yang nanti akan menjadi kisi-kisi SOGEB besok yang pertama kali hari Sabtu, insya Allah gitu ya. Itu untuk materi hari ini. Barangkali sebelum kita masuk ke tugas individu atau tugas harian, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada enggak? Tidak ada, nggih? Kalau tidak ada, silakan dibuka halaman 33 untuk tugas. Oh, Aidan. Oh ya, maaf. Aidan belum, ya Allah, ketinggalan. Mas Aidan berapa, Nak? 10 Us. Ya, terima kasih. Maaf, nggih, kelewat. Ampun, berarti sudah semuanya, nggih? Saya ulangi, nggih, halaman 33. Halaman 33. Tugasnya itu nanti tidak langsung kalian kumpulkan hari ini. Bisa dilihat dulu ya di halaman 33 ya. Karena ini pengamatannya 1 minggu ke depan, berarti untuk pengumpulannya tidak hari ini. Hari ini cukup mempersiapkan alatnya, kemudian melakukan petunjuk sesuai yang ada di halaman 33. Lah tugasnya apa toh, Us? Tugasnya bahasa Indonesia tetapi berkolaborasi dengan pelajaran IPA, yaitu mengamati perkembangan lalat buah. Jadi nanti kalian bisa menyiapkan dulu peralatannya. Apa saja yang diperlukan atau alatnya apa saja, Us? Ada gelas plastiknya bisa bekas itu ya, bekas air mineral gitu ya. Bisa seperti itu nanti dilubangi. Kemudian ada tisu, ada plastik dan
karet gelang. Itu ya untuk peralatannya. Kemudian bahan yang paling utama adalah pisang matang yang nanti dijadikan sebagai umpan biar lalatnya itu tergiur untuk masuk ke dalam gelas tersebut gitu ya. Untuk petunjuknya di halaman 33 bisa kalian baca nggih dari nomor 1 sampai 8. Silakan dibaca dulu. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang masih bingung bisa ditanyakan ke Us. Silakan dibaca kalau dulu. misalnya nanti lalatnya nggak masuk gimana, Us? Lalatnya nggak masuk gimana? Ya sudah berarti kan tidak ada pengamatan selanjutnya kalau lalatnya nggak masuk. Tapi diusahakan lalatnya bisa masuk ya. Dengan adanya pisang matang itu insya Allah akan tergoda lalatnya gitu ya. Bisa ditaruh di tempat yang biasanya banyak lalat gitu nggih. Terus lah di rumahku nggak ada lalat sama sekali itu gimana? Ya dicoba dulu gitu ya. Kemarin pas Ustazah mencoba memang agak sulit ya, tapi insya Allah bisa. Terus kalau pisangnya pisang kalau gelasnya kekecilan jadinya kan pisangnya nggak ketutup. Ya nanti kan pisangnya bisa dipotong, nggak harus pisang yang dalam bentuk besar itu nggak usah dipotong aja yang yang secukupnya bisa dimasukkan ke dalam gelas plastik itu. Jadi nanti pisangnya kebuka, Us. Iya, kan nanti itu. Kan ada langkah-langkahnya nih, Dek. Siapkan gelas plastik, sudah disiapkan ya. Masukkan tisu ke dalam gelas. Setelah tisunya masuk, masukkan buah pisang ke dalam gelas. Tentunya bukan pisang yang besar ya, kita potong. Kemudian letakkan gelas tersebut di tempat terbuka. Yang kelima, tunggu sampai ada lalat yang terperangkap bisa masuk ke dalam gelas. Kalau sudah ada lalat yang terperangkap, baru ditutup dengan plastik transparan, kemudian diikat dengan karet gelang. Jangan lupa diberi lubang, gitu ya. Setelah itu, kalau sudah ada lalat yang masuk, sudah siap untuk diamati, baru ditaruh di tempat yang terbuka, kemudian diamati selama 1 minggu. Kira-kira apa yang akan terjadi, gitu ya? Itu untuk percobaan. Us, laporannya dibikinnya kayak gimana, Us? Laporannya dibuatnya seperti contoh laporan pengamatan yang kemarin kalian pelajari di materi yang pertama. Ya, ada judulnya, nama pengamatnya siapa, kemudian hasil pengamatannya bagaimana, gitu nggih. Hasil pengamatannya bisa dibuat dalam bentuk paragraf, misalkan hari pertama, perkembangannya seperti apa lah, itu bisa dituliskan di situ, gitu ya. Ada lagi, Mbak Asna tadi, kenapa Mbak Asna? Sulit nggak kira-kira? Kalau misalnya lembar di buku nggak apa-apa, Us? Kalau misalnya? Kalau misalnya tugasnya ngerjainnya di buku tulis nggak apa-apa, Us? Nggak apa-apa, karena ini lembar penyelesaiannya yang halaman 33 itu kan ternyata dipotong jadi segitu deh, karena ada halaman selanjutnya. Harusnya itu besar ya, ternyata kepotong segitu, berarti nanti diselesaikan di buku boleh atau di kertas yang ada garisnya juga boleh, gitu ya. Dicoba dulu. Ya. 33 fotonya nggak? Gimana, Dek? Halaman 33 soalnya itu perlu fotonya nggak? Di foto juga lebih bagus, gitu ya. Tapi kalau hanya laporan pengamatan juga enggak apa-apa, ya. Ini sekalian kita belajar mengamati perkembangbiakan hewan, gitu ya. Terus kalau tidak ada lalat yang terperangkap bagaimana? Dicoba dulu, mungkin hari kedua baru nanti palingan adanya belatung, Us. Ya. Makanya nanti jadinya apa setelah lalat itu masuk kemudian ditutup pakai plastik? Ya belatung, pupa, lalat, dewasa, metamorfosis, itu nanti kita akan belajar perkembangbiakan hewan. Ini agak ada hubungannya dengan pelajaran IPA. Oke? Kita coba dulu. Sehasilnya seperti apa tinggal nanti kita dikirim ke kelas 7 berarti, Us? Ya, dikirim ke kelas 7-nya tapi nggak hari ini, tapi masih 1 minggu ke depan setelah percobaan atau pengamatan kalian selesai, gitu ya. Jadi besok kelas 7-nya kelas 7-nya tugasnya ada 2 dong, Us. Minggu depan ya, hari Selasa kan, hari Selasa kalian libur. Tanggal merah itu bertepatan dengan 1 Muharram. Jadi masih ada waktu di hari Selasa itu kalian menuliskan laporan pengamatan, ya. Oke. Jadi hari ini bahasa Indonesia tidak ada pengiriman tugas di kelas 7. Libur dulu sehari, oke? Terus yang pengayaannya dikerjain nggak, Us? Pengayaannya untuk latihan sendiri. Nanti sewaktu-waktu kita bahas bareng-bareng gitu ya. Hanya untuk mempertajam atau sejauh mana kalian sudah paham dengan materi gitu ya. Ada pertanyaan lagi kelas hijau? Halo? Masih minggu depan.
Iya, kan pengamatannya mulai hari ini, jadi selama 1 minggu ke depan. Baru nanti setelah selesai pengamatan dan percobaannya baru dibuat laporan, gitu ya. Jadi masih minggu depan. Makasih, Amati dulu, ya. Gitu ya untuk pelajaran hari ini. Ada lagi? Terus berarti buat hari pertama itu hari ini ya? Ya hari ini. Kita mulai percobaannya hari ini. Nanti setelah kalian sholat duhur, makan siang baru dicoba gitu ya. Diumpan dulu. Kira-kira lalatnya ada yang mau masuk atau enggak. Gitu, Tempat ya. sampah aja us berarti naruh Ya, Us. atau didekatkan di tempat-tempat biasanya lalat berterbangan. Lah itu kalau sudah dapat baru dipindahkan. Jangan taruh di situ terus nanti kamu kebauan kalau di tempat sampah terus. Gitu ya. Ini eksperimen deh. Jadi kita belajar sambil mencoba, gitu ya, sambil mengamati juga. Biar ada sedikit variasi, gitu ya. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Saudara rasa cukup, ya. Silakan dicoba, nanti perkembangannya bisa disampaikan ke US kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, gitu ya. Saudara rasa cukup untuk hari ini. Silakan istirahat 5 menit, bisa bergabung di kelas selanjutnya. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.